Dokter Ilham. Saya adalah dokter yang sedang berjaga di klinik dokter keluarga pada sore hari ini. Jadi di sini sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terhadap tingkat kesadaran Bapak. Jadi mungkin nanti saya akan melakukan beberapa hal, dan nanti saya akan memberikan perintah kepada Bapak. Nah, nanti saya harapkan Bapak dapat mengikuti perintah yang saya berikan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia ya Pak. Baik Bapak. Jadi yang pertama dari penilaian terhadap tingkat kesadaran ini ada 3 komponen. Yang pertama dari mata. Jadi dari pemeriksaan dari mata, Bapak matanya terbuka spontan tanpa adanya perintah, sudah terbuka secara spontan, maka penilaian terhadap mata adalah poinnya adalah 4. Kemudian dari penilaian terhadap verbal, jadi Bapak baik dengan siapa saya berbicara, Pak namanya? Dengan Bapak Sugeng. Bapak Sugeng. Jadi Bapak di sini sekarang ada di mana Pak? Kalau saya boleh tahu Bapak? Saya di ruang perawatan dokter. Ya benar. Terus dari penglihatan Bapak sekarang ini kira-kira pagi, siang, sore atau malam ya Pak? Sore hari. Sore hari, baik. Bapak dapat menjawab pertanyaan semuanya dengan benar tanpa adanya disorientasi. Maka poin dari verbalnya adalah 5. Kemudian dari pemeriksaan selanjutnya, dari motoriknya, Bapak coba Pak, saya perintahkan Bapak minta untuk mengangkat tangan kanan Bapak. Tangan kanannya diangkat Pak. Tangannya diangkat, kemudian dengan tangan kanan ini Bapak bisa memegang telinga Bapak yang sebelah kiri Pak, coba. Nah, baik. Dari hasil pemeriksaan sudah selesai Pak. Baik, dari hasil pemeriksaan motorika juga baik, dapat mengikuti sesuai dengan perintah saya. Jadi nilai dari motoriknya adalah 6. Kemudian dapat saya simpulkan untuk tingkat penilaian kesadaran secara kuantitatif melalui skala GCS adalah E-nya 4, M-nya 4, M-nya 6, V-nya 5. Kemudian dari tingkat penilaian kesadaran secara kualitatif juga Bapak Sugeng ini adalah kompos mentis dengan tingkat kesadaran secara keseluruhan adalah normal. Baik Bapak, Bapak bisa bangun sekarang Pak? Bisa. Baik, Bapak sekarang bisa bangun. Coba ngadep ke saya Pak. Jadi sekarang pemeriksaan selanjutnya adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap saraf penciuman Bapak. Nah, jadi untuk saraf penciuman ini, jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan 3 bahan yang telah saya siapkan. Ini fungsinya itu adalah untuk mengetahui apakah saraf penciuman Bapak masih normal atau tidak. Apakah Bapak bersedia Pak? Ya, bersedia ya. Dok. Baik, jadi di sini saya kenalkan terlebih dahulu ya Pak. Di sini ada bau. Ini ceritanya di sini ada bau kopi. Ini ada bau kopi. Terus kemudian di sini ada bau tembakau. Terus di sini ada bau dan yang satunya ada bau teh ya Pak. Jadi nanti saya harapkan Bapak dapat mengidentifikasi dari bau yang nanti akan saya berikan kepada Bapak ya Pak. Nah, jadi sebelum pemeriksaan dimulai, sekarang saya akan meminta memastikan dari jalan nafas Bapak tidak ada yang mengalami sumbatan ya Pak. Nggak ada. Ya, coba sebentar. Bapak bisa menengadah Pak. Ini ceritanya adalah pen light ya Pak. Enggak buka mulut Pak. Bentar. Baik, dari hasil pemeriksaan hidungnya tidak mengalami adanya sumbatan dan tidak adanya sekret yang keluar dari hidung. Berarti pemeriksaan saraf penciuman dapat dilakukan. Kemudian yang pertama di sini Bapak bisa menutup matanya Pak, Terus ini dilakukan secara bergantian ya Pak. Jadi dari yang hidung sebelah kanan, berarti Bapak hidung sebelah kirinya ditutup Pak. Bisa ditutup. Nah, kemudian saya dekatkan ya Pak. Bapak bisa mencium ada bau nggak Pak? Bisa. Kira-kira ini apa Pak? Kopi. Iya benar. Terus coba Pak Bapak buka matanya lagi. Terus untuk yang hidung sampingnya, Bapak bisa mencium bau nggak Pak? Untuk pemeriksaan lubang hidung yang sebelahnya, Bapak bisa menutup matanya lagi Pak. Terus tutup hidung yang sebelah kanannya. Nah, baik Bapak bisa merasakan adanya bau nggak Pak? Ya, bisa. ada. Ini bau apa Pak? Bau tembakau. Bau tembakau, iya benar. Nah, selanjutnya udah Pak, selesai dari pemeriksaan saraf penghidup. Ini sudah selesai ya Bapak, dan semuanya berjalan dengan normal. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan terhadap saraf penglihatan Bapak. Jadi di sini ada 3 komponen ya Bapak, ada tajam penglihatan atau visus, terus ada lapang pandang, sama ntar ada funduskopi Pak. Jadi yang pertama kita lakukan pemeriksaan tajam penglihatan dulu Pak. Bapak bisa berdiri Pak dari jarak ke sini. Jadi untuk pemeriksaan lapang pandang ini, pemeriksaan tajam penglihatan atau visus ini disyaratkan harus berjarak 20 kaki atau 6 meter. Nah, di sini nanti pemeriksaan ini secara bergantian Pak. Jadi dari mata kanan dan mata kiri secara bergantian. Nanti ketika saya menunjuk huruf, nanti Bapak sebutkan huruf apa yang Bapak lihat ya Pak. Ya. Nah, jadi yang pertama dari mata kanan, Bapak tutup mata kirinya.
Terus yang mata kiri ditutup dulu Pak. Nah, terus yang ini huruf apa Pak? Huruf F, Huruf P, huruf T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D, D, E, F, P, O, F, T, E, C. Nah, baik, buat untuk mata kanannya visusnya normal ya Pak, berarti 20/20 ini dikategorikan sebagai normal. Terus yang mata sebelah kirinya Pak, mata sebelah kiri berarti mata kanannya ditutup. Ini huruf apa Pak? E, F, P. Waduh, dengar kelihatan ya, berarti untuk mata kirinya adalah 20/100. Nah, berarti yang normal hanya mata kanannya aja ya Pak. Nah, Ya. baik, Bapak bisa kembali menuju tablet lagi. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan terhadap lapang pandangan Pak, atau disebut sebagai konfrontasi Pak. Jadi ini pemeriksaannya juga secara bergantian, mata kanan dengan mata kirinya. Jadi nanti Bapak pusatkan penglihatan Bapak ke saya, terus nanti ketika Bapak melihat ini, nanti bilang lihat gitu ya Pak, tapi mata tetap ke saya. Nah, jadi penggantian lagi, tutup mata sebelah kirinya Pak. Nah, tutup mata sebelah kiri. Melihat nggak Pak? Ya, Kelihatan? kelihatan, 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 Kelihatan. Ayo gantian Pak, yang mata sebelah kanannya. kelihatan, kelihatan, kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, baik. Untuk udah selesai untuk pemeriksaan konfrontasi lapang pandangan juga baik Pak, normal dua-duanya. Terus kemudian ada pemeriksaan funduskopi. Jadi ini ada funduskopi. Jadi pemeriksaan ini untuk ditujukan untuk melihat bagian dalam dari bola mata Bapak ya Pak. Jadi Ya. untuk jarak kepala di sebelah sini kita nyalakan dulu cahayanya. Di sini terlihat refleks fundusnya juga normal. Terus kemudian jika didekatkan lebih dekat, ini terlihat adanya sarafnya juga baik, saraf matanya. Terus pembuluh darahnya juga tidak mengalami pembesaran atau edema. Terus Kapdis rasionya juga normal 0,3. Terus kemudian untuk mata sebelahnya dari jarak sekepal juga ini juga normal, refleks fundusnya, terus kemudian sarafnya juga normal, terus pembuluh darahnya juga normal, sama Kapdis rasionya juga normal. Nah baik, jadi untuk pemeriksaan saraf optikus penglihatannya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke saraf ke nomor 3, 4, sama 6 ya Pak. Jadi di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Jadi yang pertama dari kelopak mata Bapak itu normal, tidak mengalami adanya ptosis atau penurunan kelopak mata itu nggak ada. Terus pada bagian bola matanya juga, bola mata tidak mengalami pembesaran atau tidak mengalami pengecilan juga nggak ada. Terus pada bagian pupilnya saya sinari ya Pak. Ya. Jadi di sini saya melakukan pengukuran terhadap pupila mata kanan dan mata kiri juga normal sama isokor. Kemudian untuk refleks cahayanya, refleks cahaya yang direct yang untuk mata sebelah kiri dicahayakan normal, mengalami pengecilan miosis pada bagian pupilnya. Terus untuk refleks indirect pada mata sebelah kanannya juga normal. Terus secara bergantian mata kanan direct juga mata kanan mengalami miosis dan mata kirinya tidak mengalami miosis, berarti normal. Nah kemudian di sini ada ini Bapak, ini ada pulpen. Nah pulpen ini Bapak pusatkan penglihatan Bapak pada pulpen ini ya Pak. Nanti kalau misalkan saya dekatkan, Bapak juga tetap berfokus pada ini ya Pak. Ya. Deketin. Nah, baik, masih fungsi dari lensanya masih normal, masih mengalami akomodasi, penebalan, dan miosis pada pupilnya. Terus kemudian saya akan melakukan pemeriksaan terhadap otot-otot bola mata Bapak, Pak. Jadi ini ada pulpen. Bapak ikutin pulpen ini kemana pulpen ini bergerak ya Pak. Ya. Ikutin ya Pak. Tapi kepalanya jangan ikut bergerak ya Pak. Jadi hanya lirikan mata aja, ya. Ikutin ke atas. Nah, baik, untuk fungsi gerakan bola matanya juga masih normal. Kemudian setelah itu ada untuk selanjutnya ada nervus 5. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan motorik sama untuk sensorika ya Bapak. Jadi untuk pemeriksaan motorik dari nervus 5 ini jadi yang pertama ada untuk mengetahui dari fungsi dari otot pengunyahan masseter di sebelah sini sama otot temporal di sebelah sini ya Pak. Ya. Jadi di sini saya akan melakukan pengecekan terhadap kekuatan ototnya. Bapak bisa membuka mulutnya Pak?
buka mulutnya, terus Bapak bisa katupin mulutnya Pak, katupin, dah buka lagi Pak, tutupin lagi. Nah baik, nah selanjutnya Bapak bisa memajukan rahangnya nggak Pak, kayak gini. Nah, rahangnya bisa, terus setelah itu Bapak gerakin Pak ke kanan dan ke kiri, enggak, itu nih rahangnya rahangnya kanan kiri. Nah ya berarti masih normal. Nah terus selanjutnya untuk pemeriksaan. Nah jadi di sini selanjutnya untuk pemeriksaan nervus trigeminusnya, nervus 5-nya. Di sini untuk sensoris ini ada kapas ya Pak. Jadi kita kenalkan dulu ke kapasnya. Kalau kapas rasanya seperti ini Pak, kayak gini ya. Nah jadi di sini saya akan mengoleskan kapas ini pada bagian dahi Bapak, terus pada bagian di atas rahang sama di bawah rahang ya Pak. Ya. Nah nanti Bapak tutup matanya, terus nanti Bapak rasakan dan tunjuk di mana lokasi dari kapas ini ya Pak. Gitu. Misalkan nih saya mulai pemeriksaannya ya Pak. Bapak tutup matanya. Kerasa nggak Pak? Rasa. Coba tunjuk di mana Pak? Di dahi. Ditunjuk pakai tangan aja Pak. Nah terus yang sebelah sininya kerasa nggak Pak? Rasa. Tunjuk aja Pak. Ya di situ. Nah terus di sini coba tunjuk dulu Pak. Di sini. Nah baik. Jadi dari hasil pemeriksaannya udah Pak, udah selesai. Tadi itu rasanya gimana Pak? Antara komponen rasa yang Bapak rasakan di kanan dengan di kiri itu sama nggak Pak? Sama. Sama ya, berarti ya sama. Nah selanjutnya di sini ada pemeriksaan refleks pada bagian dagu Bapak Pak, namanya refleks masseter Pak. Jadi Bapak bisa buka mulutnya gini, terus nanti saya tekankan ini di sini dari saya. Di sini ada palu. Nah, udah. Normalnya pada orang normal itu tidak terdapat adanya upward jerking. Jadi tidak secara tiba-tiba dagu Bapak menutup gitu Pak. Itu pada orang normal tidak akan ada hal itu. Nah, terus selanjutnya ada untuk pemeriksaan selanjutnya ini ada kapas Pak. Nah jadi ini ini pada bagian mata Bapak. Nanti pada orang normal nanti Bapak akan mengedip Pak. Coba. Nah, ngedip ya Pak, karena ini berarti Bapak normal, karena terdapat adanya refleks pada kornea berupa kedipan. Nah, selanjutnya pada nervus yang selanjutnya ada facialis, nervus 7. Selanjutnya untuk nervus facialis, nervus 7-nya juga ada pemeriksaan motorik sama sensoriknya Pak. Jadi yang pertama saya akan inspeksi dulu terhadap otot wajah Bapak, tidak mengalami adanya atrofi pengecilan otot wajah, nggak ada. Fasikulasi berupa pergetaran otot wajah juga nggak ada. Terus kemudian saya akan melakukan pemeriksaan terhadap bagian wajah Bapak yang bawah. Itu Bapak bisa menyengir nggak Pak? Menyengir, terus bisa menyengir. Terus pada inspeksi nasolabial berupa kerutan pada wajah juga simetris, tidak mengalami adanya deviasi ke kanan ataupun ke kiri juga nggak ada. Bapak bisa mencembungkan pipinya nggak Pak? Nah ya itu juga normal. Kemudian pada bagian atas kompartemen bagian atas wajah Bapak bisa menggerakkan nah ya bagus bisa, atau mengernyitkan dahi juga bisa, sama menutup mata sekuat-kuatnya Pak. Nah di sini saya coba untuk membuka kelopak matanya. Baik, normal. Jadi untuk fungsi dari otot musculus orbicularis oculinya juga masih dalam keadaan normal. Kontraksi ototnya normal, simetris kanan sama kirinya juga normal. Nah selanjutnya udah selesai. Sensorisnya tadi untuk motorisnya. Untuk sensorisnya jadi saya kenalkan terlebih dahulu ya Pak. Di sini ada 4 rasa. Ada 4 rasa. Di sini ada rasa asam, asin, terus ada pahit, sama ada manis ya Pak. Nah nanti Bapak julurkan lidahnya. Nanti saya akan meneteskan ke-4 cairan tersebut pada lidah Bapak. Terus nanti Bapak sebut, jangan disebut ya Pak. Jadi Bapak tunjuk setelah saya teteskan dengan menggunakan pipet. Nanti Bapak tunjuk apa yang Bapak rasakan ya Pak. Nah yang pertama, Bapak bisa julurkan lidahnya. Nah, ini ya Pak, saya teteskan. Dah, jangan dijulurkan lidahnya, jangan ke belakang, Pak. Dah, terus Bapak tunjuk arah, ini apa rasanya, rasa apa? Rasa pahit. Ya, benar. Karena itu tadi adalah kopi ya, Pak. Ya udah.
Udah selesai, untuk pemeriksaan nervus 7-nya sudah selesai. Nah, kemudian untuk nervus 8-nya itu ada vestibulocochlearis. Ini untuk mendeteksi apakah Bapak fungsi pendengarannya normal atau enggak ya, Pak. Jadi yang pertama di sini ada pemeriksaan yang pertama rina, Pak. Jadi gini, ada rina. Jadi ini untuk mengetahui bunyi antara hantaran tulang sama hantaran udara, Pak. Nah, misalkan Bapak nih, yang pertama saya getarkan garpu talanya. Ini garpu tala saya getarkan, terus saya tambahkan pada bagian prosesus mastoideus Bapak yang belakang. Masih kedengaran bunyinya nggak, Pak? Masih. Nah, terus Bapak bilang ya, Pak, kalau misalkan udah berhenti gitu. Iya, udah Berhenti ya. berhenti. Nah, terus saya letakkan di sini, kedengaran bunyi nggak? Masih. Ya, berarti normal ya, Pak. Berarti berarti normal. Terus untuk yang sebelahnya juga saya giniin. Kedengeran nggak, Pak? Iya, kedengeran. Bilang ya, Pak, kalau misalkan udah selesai bunyinya. Ya udah selesai sekarang. Bunyi nggak, Pak? Bunyi. Ya, berarti normal ya, Pak. Nah, terus kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua itu ada pemeriksaan Weber. Jadi Weber ini untuk mengetahui apakah adanya lateralisasi atau dominansi pendengaran dari salah satu telinga kanan atau kiri. Pada orang normal semuanya tidak ada ya, Pak, dia tidak ada lateralisasi. Jadinya suara itu terlokalisir secara sempurna ke dua telinga. Ya, ini saya ingin dulu. Gimana, Pak, rasanya? Apakah ada lateralisasi ke salah satu telinga, atau menyebar secara sempurna? Menyebar. Secara sempurna ya, Pak? Iya, menyebar sempurna. Nah, terus selanjutnya ada pemeriksaan swabah. Ini untuk mendeteksi dari pemeriksaan pasien sama pemeriksaan yang saya secara normal ya, Pak. Nah, ini saya getarkan dulu. Bilang ya, Pak, kalau udah berhenti. Iya, udah berhenti tuh. Ya udah berhenti, berarti normal ya, Pak. Jadi untuk pemeriksaan rinenya adalah positif normal. Terus untuk tes Webernya tidak mengalami lateralisasi. Terus untuk tes wabahnya juga sama dengan pemeriksa, yaitu sama-sama berhenti. Jadi itu semuanya normal. Nah, kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan nervus 9 sama 10. Jadi nervus 9 ini sama ya, Pak, kayak tadi yang saya teteskan substansi rasa ini, tapi pada bagian sepertiga bagian lidah yang paling belakang, Pak, gitu. Coba Bapak bisa lagi nggak, Pak, menjelaskan lidahnya lagi. Nah, terus ini rasanya jangan dulu, Pak. Rasanya rasa apa, Pak? Rasanya yang tadi yang Bapak ini asin ya? Iya benar, berarti rasa asin. Nah, terus untuk yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap ini. Coba Bapak bisa menjulurkan lidahnya. Maaf, baik dari hasil pemeriksaan ini uvulanya tidak mengalami adanya deviasi, normal tepat di tengah, tidak terdapat adanya retraksi faring. Terus selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks muntah, Pak. Tapi ini hanya dilakukan secara simulasi aja, Pak. Jadi ini misalkan ini adalah lidah Bapak, terus nanti saya akan tekan kayak gini, Pak. Saya akan tekan seperti ini, terus nanti normalnya pada orang normal akan terdapat adanya refleks muntah gitu, Pak. Ya, gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada pemeriksaan menelan air, Pak. Jadi di sini Bapak saya minta untuk menelan air putih ini, dan saya akan melihat apakah ada refleks tersedak atau enggak. Ya. Nggak ada tersedak ya, Pak, berarti normal. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan pemeriksaan trapezius. Jadi untuk nervus yang ke-11 itu ada nervus yang untuk melihat fungsi dari otot di bagian leher Bapak, Pak. Namanya SCM, sternocleidomastoideus. Nah, Bapak bisa menengok ke sebelah sana, Pak. Nah, ini saya lakukan tahanan pada pipi Bapak ke sini, Pak, coba. Nah, berarti masih normal. Coba Bapak nengok ke sebelah sana, terus Bapak nengok ke sebelahnya. Nah, normal. Nah, selanjutnya saya akan berarti otot musculus sternocleidomastoideus Bapak masih normal. Selanjutnya untuk otot pada bagian bahu atau otot trapezius ini sebelah Bapak, ini setelah saya inspeksi terlebih dahulu tidak mengalami adanya deviasi. Terus kemudian saya tekan sebelah sini, Bapak angkat ke atas tangan. Nah, berarti masih normal. Terus dan kontraksi otot trapeziusnya juga simetris antara kanan sama kiri. Nah, selanjutnya ada nervus yang ke-12, itu ada nervus ke-12, kemudian itu selanjutnya Bapak bisa membuka mulutnya, Pak, nggak usah dijulurkan lidahnya.
Jadi dari pemeriksaan lidahnya di sini tidak mengalami adanya atrofi, tidak ada deviasi, nggak ada fascikulasi pergetaran lidah juga nggak ada. Kemudian Bapak bisa julurkan lidahnya Pak. Nah baik, tidak mengalami adanya deviasi, jadi normal ya Pak, tidak mengalami ke kanan atau ke kiri. Baik Pak, untuk pemeriksaan saraf kranialnya sudah selesai. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan terhadap tanda rangsang meningeal Bapak ya Pak. Bapak bisa kembali tiduran Pak. Nah, untuk tanda rangsang meningeal ini itu ditujukan untuk melihat apakah Bapak itu mengalami penyakit infeksi pada selaput otak Bapak Pak. Jadi nanti mungkin pemeriksaan ini akan sedikit kurang nyaman dan menimbulkan rasa nyeri, tapi saya akan tetap meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia Pak? Ya, bersedia. Ya. Baik Bapak. Jadi di sini ada pemeriksaan, namanya itu adalah pemeriksaan kaku kuduk. Jadi di sini sebelumnya saya akan melakukan pergerakan pada leher Bapak ke kanan dan ke kiri, kanan dan ke kiri. Normal ya Pak, jadi tidak ada kekakuan. Terus kemudian saya akan tahan pada bagian dada Bapak, terus saya selipkan tangan kiri saya pada sini. Angkat Pak. Bapak nyeri nggak Pak? Enggak. Kan nggak nyeri. Ya baik Bapak, nggak nyeri. Terus kemudian pemeriksaan ini juga sekalian dengan pemeriksaan Brudzinski yang kedua, yaitu adalah neck sign. Jadi ini saya tekan lagi, Bapak coba gini. Nah, tidak terlihat adanya fleksi pada bagian lutut, maka pemeriksaan Brudzinski-nya juga Brudzinski 2 neck sign itu juga negatif, dan pemeriksaan kaku kuduk juga negatif. Kemudian dari pemeriksaan Brudzinski yang pertama, yaitu ada contralateral sign. Jadi ini saya angkat ya Pak, ini saya angkat. Nyeri nggak Pak? Enggak. Nggak nyeri ya, dan juga tidak terlihat adanya kontralateral pada kaki sebelahnya, tidak mengalami fleksi, berarti dia adalah normal. Nah, terus saya angkat juga. Nyeri nggak Pak? Enggak. Nggak ya, baik. Berarti kontralateral sign-nya juga negatif. Untuk Brudzinski 1 juga negatif. Kemudian untuk Brudzinski yang ketiga, itu ada cheek sign Pak. Jadi saya akan melakukan penekanan pada bagian pipi Bapak. Nanti kalau Bapak nyeri, Bapak bilang ya Pak. Ya. Nyeri nggak Pak? Enggak. Enggak. Nah, baik. Berarti dari Brudzinski ketiga Bapak juga negatif karena tidak mengalami adanya fleksi pada bagian siku gitu. Jadi ini semuanya negatif. Nah, terus untuk Brudzinski yang keempat, saya akan melakukan penekanan pada bagian perut Bapak, pada bagian symphysis pubis lebih tepatnya. Bapak bilang kalau ada rasa nyeri ya Pak? Nyeri nggak Pak? Enggak. Enggak, berarti baik. Berarti Brudzinski keempatnya juga negatif karena tidak mengalami fleksi pada bagian siku. Nah, pada bagian lutut. Nah, kemudian yang terakhir ya Pak, ini ada pemeriksaan namanya Kernik. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu gini Pak. Jadi saya angkat ya Pak. Bapak bilang kalau sakit ya Pak? Ya. Sakit nggak Pak? Enggak. Saya tekuk ya Pak? Ya. Tekuk. Sakit nggak Pak? Enggak. Enggak. Terus saya angkat kayak gini. Sakit nggak Pak? Enggak. Enggak. Sebentar. Pada bagian otot hamstring, pada bagian otot bawah, otot hamstring tidak mengalami adanya penekanan. Ini berarti normal. Terus yang kaki sebelahnya sakit nggak Pak? Enggak. Sakit? Enggak. Angkat lagi. Sakit nggak Pak? Enggak. Berarti bagian otot hamstring Bapak tidak mengalami penekanan dan Bapak juga tidak mengalami rasa nyeri. Berarti untuk pemeriksaan Kernik juga negatif. Nah, baik Bapak, untuk pemeriksaan semuanya sudah selesai. Bapak bisa kembali duduk Pak. Iya. Bapak bisa kembali duduk. Jadi sekarang saya akan jelaskan dari pemeriksaan secara seluruh pemeriksaan sudah selesai saya lakukan, dan dari pemeriksaan tingkat kesadaran semuanya berjalan dengan normal. Dari mata, verbal dan motorika semuanya juga ada normal. Terus kemudian dari pemeriksaan saraf kranialnya itu ada beberapa yang tidak normal ya Bapak. Yang pertama itu dari nervus opticusnya, dari penglihatan Bapak di komponen tajam penglihatan visus. Dari mata kanan itu kan tadi normal. Terus kemudian dari mata kirinya itu hanya mencapai ke 20/100 saja ya Pak. Itu berarti nggak normal ya Pak. Terus untuk sisa nervus kranialnya selainnya itu normal. Terus untuk pemeriksaan tanda rangsang menialnya semuanya juga normal karena semua pemeriksaan adalah negatif. Nah, baik Bapak, ini semua pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Bapak semoga Bapak tetap sehat ya Bapak. Jaga kesehatannya Bapak. Terima kasih dokter.